Saudara Saprudin Purba. Iya Pak. Ini yang melaporkan Saudara Gerard Lundu Nenggolan kasus penistaan Nabi Muhammad ya Pak ya. Iya betul. Kita melaporkan pada tanggal 21 Mei tahun 2020 Saudara Gerard Lundu Nenggolan atas penistaan Rasulullah bersama kawan-kawan. Saksi satu ada Mubarik Kadiansa dari Pemuda Muhammadiyah, dan juga saksi dua Eko Simanjuntak dari Jalur Ansor, ada Bang Brams dari LSM, dan juga Reza dari BKP LMI, dan Bang Agus Salim, beliau sebagai Gerakan Pemuda Al-Wasliyah. Jadi intinya ini sidang yang pertama ya Bang ya? Ya betul, ini sidang yang pertama. Di sidang pertama, karena sini kulihat kan udah menghadirkan saksi, berarti dia sidang pertama sekaligus sidang kedua gitu. Jadi pada hari ini sidang pertama sekaligus sidang kedua ini intinya apa yang kesimpulan sementara yang kita dapatkan dari hasil persidangan tadi? Pada sidang yang pertama ini menerangkan, menjelaskan atau meminta keterangan daripada saksi-saksi. Jadi kita dari saksi-saksi pelapor ini menyatakan bahwa postingan Gerard Lundu Nenggolan itu memang telah nyata dan terbukti menistakan Rasulullah SAW dengan kalimat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tukang bunuh, tukang kawin, dan tukang sodomi. Dan bukti-bukti laporan kita itu diperkuat dengan postingan beliau, juga dengan video minta maaf beliau yang sudah didengarkan oleh hakim tadi dalam. Jadi kalau sejauh pemantauan kami tadi itu dalam persidangan tadi itu kan dipertanyakan sama hakim soal identifikasi yang dimaksud di situ. Bagaimana cara saudara pelapor ini mengidentifikasi bahwa Muhammad yang dimaksud oleh saudara Gerard Lundu Nenggolan ini adalah Nabi Muhammad? Memang dari postingan beliau itu jelas menyatakan bahwa Muhammad dan para pengikutnya adalah tukang bunuh. Maka dari kalimat Muhammad dan pengikutnya itu kita bisa simpulkan bahwa yang dimaksud Muhammad itu adalah Nabi Muhammad SAW. Karena dari 25 nabi yang kita kenal sejak Adam sampai dengan Nabi Muhammad, hanya satu nabi yang bernama Muhammad, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kita simpulkan bahwa yang dimaksud Muhammad itu adalah Rasulullah SAW. Oke, baik, ini dari saudara Saprudin Purba adalah saksi pelapor. Ya, saya sebagai pelapor. Selanjutnya untuk saksi satu ya? Ya, saksi satu. Bangda Mubarik. Ya. Sebagai saksi satu, Ya. tentu juga kan Abangda dimintai keterangan oleh di majelis. Ya, benar. Ya, dalam perkesimpulannya, kesimpulan sementara ini menurut Abangda, apakah kira-kira saudara terdakwa atau Gerard Lundu Nenggolan ini dia ini melakukan penistaan melalui media sosial ini, apakah dia ini inisiatif sendiri atau kira-kira dia ini dalam analisa ya Bang ya? Ya, Analisa. Apakah dia ini meneruskan dari pihak lain? Ya, jadi saya sebagai saksi pelapor melihat dari postingan saudara terdakwa itu, dia melakukan percakapan atas komentar yang diketik dia. Ya, tadi ditanyakan juga oleh hakim di dalam ruang sidang bahwasannya saya menceritakan kronologi dan analisa saya itu adalah memang perbuatan tulisan dari Gerard Lundu Nenggolan itu. Dan setelah dikonfirmasi dalam persidangan tadi dan dinyatakan bahwasannya itu memang tulisan beliau begitu. Oke. Selanjutnya untuk Bung Eko Simanjuntak sebagai saksi kedua. Menurut Bung Eko, tadi ikut diperiksa oleh majelis hakim
sebagai saksi ya Bang ya. Jadi menurut analisa ataupun kira-kira kesimpulan sementara ini, Gerard Nainggolan ini apakah ada potensi dia tidak mengakui atau dia mengakui hal yang telah diperbuatnya? Pertama, saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Polres Simalungun yang tentunya serius menangani laporan kita tertanggal 21 Mei kemarin. Artinya laporan kita ke Polres Simalungun ini ditindaklanjuti dan sudah P21 di kejaksaan sehingga hari ini dipersidangkan. Ya, artinya kita sudah mengikuti persidangan. Yang pertama, dari semua postingan itu kan Gernal itu sudah mengakui kalau itu memang postingan dia. Itu memang pernyataan dia menghina Nabi Muhammad. Nah, semuanya kan akan kita kembalikan kepada proses persidangan. Artinya yang mengetahui pasal berapa yang akan dituntut kepada saudara Gernal ini adalah wilayah daripada kejaksaan. Dalam hal ini jaksa penuntut umum. Nanti tentu hakim yang akan memutuskan berapa lama hukuman yang akan dijalani oleh saudara Gernal Lundu Nainggolan. Oke, ya. Selanjutnya saksi ketiga ya. Saksi ketiga, Abang dah namanya? Ram Aprilsyah. Menurut analisa kami tadi, tangkapan kami dalam proses sidang tadi, kami tangkap adalah ini Abang orang yang pertama justru yang menemukan kita sebutlah ini konten percakapan dari media sosial tentang penistaan ini ya Bang ya. Jadi bisa sedikit aja Abang ceritakan awal mulanya. Ya, sebelumnya saya mengapresiasi kepada kita semua bahwasanya kasus ini bisa kita laporkan dan ditindaklanjuti sampai ke pengadilan. Menanggapi masalah pertanyaan saudara tadi, awalnya itu saya dapat postingan tersebut dari Juan Mirja. Postingan orang lain ya? Iya, Postingan di orang lain. komunitas perdagangan, dan saya lanjutkan ulang ke komunitas kota perdagangan itu juga. Oh, dari postingan karena Abang posting kembali dia di grup tersebut, maka disitulah akhirnya kita bisa ketahui bahwa telah terjadi penistaan tersebut gitu ya, Bang ya, kira-kira. Benar, Bang. Oke, makasih Abang. Selanjutnya saya minta pendapat nih dari Bang Agus Salim. Harapannya nih, ini bukan saksi pelapor ya Bang, bukan ya? Bukan. Pengunjung ya? Pengunjung dari ormas Dari aliansi GPA, ya? GPA, Dari aliansi pelapor ya? Oke, jadi aliansi. menurut Bang Agus Salim, harapan Bang Agus Salim nih sebagai aliansi, apa kira-kira yang kita harapkan dari proses kita laporkannya saudara Gerard Lundu Nainggolan ini? Harapan kita sebagai ormas pelapor ya, salah satu ormas pelapor itu terdakwa bisa dihukum dengan setimpal lah dengan perbuatannya agar timbul efek jerah kepada pelaku-pelaku penista agama khususnya di Simalungun. Itu saja mungkin. Artinya harapan kita supaya terjagalah kondusivitas Ya. dan gesekan supaya tidak terjadi gesekan lanjutan antar umat beragama di Simalung gitu Bang. Oke, terima kasih. Juga ini dari BKPMI sebagai ikut dalam aliansi ya. Dalam hal ini sementara ini kesimpulannya harapannya apa? Harapannya untuk menjaga kondusif masyarakat yang ada khusus di Simalungun dan sekitarnya, biar tidak terjadi kembali lagi ke masyarakat. Oke, terima kasih semuanya. Dan kembali kepada saksi pelapor tadi. Selanjutnya sidang ini akan dilanjutkan kapan? Ya, sidang akan dilanjutkan kembali hari Kamis depan, yaitu tanggal 13 Agustus 2020 pukul 10. Jadi harapan kita kepada kawan-kawan untuk mengawal terus kasus penista Rasulullah SAW ini dengan harapan sama-sama menjaga marwah Nabi Muhammad, menjaga marwah Islam. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nantinya. Selanjutnya kita mintakan kepada penegak hukum, khususnya pengadilan negeri di Kabupaten Simalungun ini, dapat menindak lanjut dengan seadil-adilnya sesuai dengan tuntutan kita. Ada 2 pasal yang dikenakan kepada beliau,
dan pasal itu meminta atau mengancam dengan kurungan 6 tahun penjara. Kita akan tetap pantau kasus ini sampai dengan ketok palu selesai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Oke, baik, terima kasih untuk saudara saksi pelapor dan saksi-saksinya yang tergabung dalam aliansi masyarakat anti penistaan agama Islam Simalungun. Oke, terima kasih atas waktu dan kebersamaannya. Belum mati. Masih bisa cari apa ambil.